wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Yang terhormat Kepala BPN yang saat ini diwakili oleh Pak Yudi, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Badan Wakaf Indonesia, yang saya hormati Bapak Kasubag BU, Bapak Kasih Bimas, Bapak Kasih Benma dan Penyelenggara Jawa, serta Bapak-Bapak sekalian, Kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten Sumeneb, beserta seluruh ibu-ibu yang hadir. Alhamdulillah siang hari ini dapat terselenggara pertemuan rutin ini. Mudah-mudahan ada banyak informasi menarik nanti dan banyak keputusan yang bisa kita ambil dalam rangka memperlancar program-program kerja kita, terutama kaitannya dengan perwakafan. Salawat salam mudah-mudahan tetap berhadirkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, secara singkat saja, yang pertama kami aturkan terima kasih kepada Bapak Ketua Kepala BPN atau yang mewakili Pak Yudi beserta seluruh pengurus BWI yang hadir pada siang hari ini. Atas kehadirannya, kita memang fokus bahas tentang percepatan sertifikasi wakaf. Biasanya kita juga menghadirkan Ketua Pengadilan Agama. Ya, sudah beberapa kali beliau hadir dalam ajang sana ini, akan tetapi karena saat ini kita sedang punya gawe besar dan waktunya sangat terbatas, yaitu percepatan sertifikasi tanah wakaf. Oleh karena itu maka kita ambil kebijakan untuk Ketua Pengadilan Agama untuk sementara tidak kita libatkan dalam pertemuan ini supaya pembahasan kita lebih fokus, karena saya yakin nanti akan banyak poin yang kita bicarakan, yang kita sepakati dan harus kita laksanakan. Beberapa hari yang lalu pengurus BWI bertemu dengan saya di kantor, kemudian secara global kita bahas beberapa strategi termasuk jadwal. Kayaknya sudah ini ya, jadwal Pak Sekretaris sudah fix, alhamdulillah. Tinggal nanti kita bahas strategi Bapak Ibu, para Bapak sekalian, terutama bagaimana target yang sudah diberikan kepada Kabupaten Sumeneb sebanyak berapa? 623 kali 2 1.200 sekian ya. Dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan ini harus selesai. Jadi memang kita harus mengerahkan kesaktian kita habis-habisan. Dan konon ada ini juga, mohon nanti penjelasannya Mas Yudi, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada masyarakat untuk wakaf ini. Salah satunya adalah HIW bisa menyusul. Yang penting ada surat pernyataan wakaf dari wakif yang diterima oleh Nadir, itu nanti sudah bisa diterbitkan sertifikat wakaf. Nah, para bapak sekalian, kemudahan-kemudahan semacam ini mohon kita sikapi dengan bijak. Ya. Pemerintah memberi kemudahan itu bukan berarti mengesampingkan sisi-sisi formal yang harus ditempuh, tidak. Karena ini adalah kebijakan, maka kebijakan sifatnya pasti tidak sama dengan aturan yang baku. Namun bukan berarti aturan yang baku kita kesampingkan, tidak. Aturan baku tetap kita lalui, kita laksanakan, tetapi dalam tahapan yang berbeda. Oleh karena itu mari kita kawal bersama-sama, kita sukseskan bersama-sama program percepatan sertifikasi tanah wakaf ini, dan kemudahan-kemudahan yang ada kita laksanakan kebijakan itu, tapi sisi formal, sisi regulatif yang sudah diberlakukan di negara kita tetap harus kita perhatikan. Saya minta tolong kepala KUA nanti mensosialisasikan ini dan juga mengawal program ini dengan sebaik-baiknya. Segala kendala, segala kesulitan nanti insya Allah bisa kita atasi dengan sering-sering komunikasi secara intens ya. Yang penting target kita 632 kali 2 ini semaksimal mungkin harus bisa kita penuhi. Ya syukur-syukur kalau lebih dari itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak secara singkat saja. Selanjutnya mohon nanti dibahas sedetail-detailnya tentang percepatan sertifikasi tanah wakaf. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan terkait dengan sertifikat wakaf, mungkin kemudahan-kemudahan itu
dalam banyak hal atau menyangkut begitu luas, termasuk apakah biaya atau dan lain-lain itu. Oleh karena itu kami persilahkan kepada kepala BPN atau kalian untuk atau mekanisme wakaf. Mungkin saya tidak bisa menggurui kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah senior di sini, akan tetapi saya akan bicara normatif dalam teknis BPN. Dalam surat edaran nomor 1/SE/3 2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia, memang diberikan kemudahan-kemudahan, terutama untuk tanah wakaf. Apabila dalam tanah tersebut belum dibuatkan akte ikrar wakaf, di dalam surat edaran ini diberikan kemudahan untuk dibuatkan surat pernyataan nazir sementara. Dan surat pernyataan sementara itu nanti dibuat rangkap 3. Rangkap 1 itu disampaikan kepada kantor pertanahan untuk didaftarkan. Rangkap 1-nya disampaikan ke BWI, dan rangkap 1 lagi untuk arsip. Mengenai surat edaran, insya Allah nanti habis ini saya share di grup wakaf aja Pak ya, biar enak. Nah seperti itu. Kalau untuk percepatan, mungkin dalam kesempatan ini kami kembalikan Pak ke Bapak sebagai ketua. Apakah nanti kita buatkan satgas khusus mengenai percepatan? Kalau di kami, insya Allah kami sudah ada timnya, baik di teknis untuk yuridis ataupun nanti di pengukuran. Intinya ibaratnya kami hanya memasak, bahannya ini kami menunggu sebenarnya. Insya Allah untuk sertifikasi wakaf ini kan ibaratnya kita ini tabungan akhir kita. Insya Allah kita sukseskan sama-sama, apalagi kita melebihi target dari 623 kali 2.264 atau 1.246. Ini sepertinya pekerjaan yang mustahil, tapi insya Allah kalau memang Allah mengizinkan kita bisa selesaikan bersama-sama. Mungkin itu saja Pak, kurang lebihnya mungkin bisa dilanjutkan nanti dari sesi tanya jawab atau sharing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencatat tanggalnya, tanggal AW-nya, nomor AW-nya, wakifnya, nazirnya, luasnya, keperluan apa, alamannya, sudah sebanyak 60. Kemudian tahun 2021 ada 40. Kemudian 2020 ada 21. Saya koordinasi Pak dengan Pak itu. Ini Pak, mohon Pak dicek mana yang sudah keluar sertifikatnya, mana yang belum. Jadi saya punya data 121. Ya siap. Jadi mungkin dari 121 itu sudah keluar sertifikat tanah wakaf dan petani. Sisanya masuk target. Kemudian ada janji dari Pak Saiful. Ini Pak Saiful ini pengurus BI Kabupaten. Ternyata beliaunya ketua Badan Wakaf NU Kabupaten Sumeneb. Siap Pak, lebih 200 kan. Nah, kemudian yang saya harapkan, mohon dengan hormat yang kepala KUA. Jadi akta ikrar wakaf yang ada di kepala KUA, mungkin minta petunjuk Pak. Poskonya apa ada di Pak Sekretaris, apa di KUA kota, kantornya BWI yang di kantor BWI. Jadi mohon maaf ini, kantor BWI Pak Kasubah 1 minggu hanya di itu kalau bisa dikesampingkan dulu. Jadi itu nanti program berikutnya. Jadi sekarang diutamakan katanya kepala BPN itu tanah yang memang secara keseluruhan diwakafkan. Sebab kalau sebagian yang diwakafkan itu perlu pemecahan katanya kepala Badan Pertanahan. Jadi itu dihindari dulu. Jadi masuk program berikutnya. Banyak. Normatif kami sudah menindaklanjuti. Cuman dari beberapa rapat koordinasi yang dilakukan, kami merangkum ada beberapa kendala-kendala yang perlu kita bahas bersama. Yang paling penting sebenarnya adalah
kemampuan dan pengertian dari SDM yang mengampu di masalah wakaf ini. Salah satu contoh Bapak, leading sektor untuk wakaf ini ada BWI, ada KUA, ada BPN. Maka harapan kami dari ketiga lembaga ini betul-betul memahami perihal wakaf maupun persyaratannya. Seperti halnya ada kasus kami ditelepon oleh salah seorang yang mengurus entah itu nadir, bahwasannya ada pendaftaran wakaf yang ditolak di BPN karena yang dilampirkan adalah APAIW, akta pengganti akta ikrar wakaf. Jadi di lokasi pendaftaran itu tidak memahami APAIW, yang dipahami adalah AIW, padahal itu sama. Jadi APAIW itu muncul ketika si wakif meninggal dunia tanpa memiliki ahli waris ataupun tidak diketahui keberadaannya, tapi wakafnya itu banyak yang mengetahui atau ada korinahnya atau saksinya banyak. Jadi harapan kami yang utama, karena legislasi atau keabsahan dari suatu dokumen itu ujungnya di BPN, di sertifikat wakaf. Kami mohon sekiranya bisa seperti tadi diusulkan oleh Pak Yudi dari BPN bahwasannya akan ada satgas wakaf. Saya rasa alangkah baiknya untuk proses percepatan sertifikasi wakaf ini ada loket khusus. Jadi tidak bingung lagi dan tidak menyatu lagi dengan pendaftaran yang lain. Jadi kami langsung merujuk pada satu loket khusus percepatan sertifikasi wakaf. Kami mohon dalam rentang waktu yang sudah ditentukan ini di program percepatan ini. Jadi itu satu permohonan kami agar program ini lebih cepat tercapai targetnya. Kendala kedua yang kami catat di sini adalah perihal tanah wakaf yang belum memiliki AIW atau APIW. Tadi sudah dijelaskan sesuai dengan surat edaran Dirjen tadi dari BPN, bahwasannya bisa dengan nadir sementara. Maka kami tegaskan pada Kepala KUA dan juga informasi kepada perwakilan dari BPN bahwasannya untuk AIW ini sekarang malah lebih ribet di kami, karena ada EAIW, elektronik akta ikrar wakaf ini sangat detail datanya, harus memfoto di lokasi beserta koordinatnya dan sebagainya, di mana hal itu sangat menyulitkan. Maka dari itu dengan adanya dasar hukum surat edaran dari Dirjen tadi, kami berpendapat Bapak, sekiranya ini diterima, bagaimana jika akta ikrar wakaf itu tetap manual seperti yang kemarin, agar lebih cepat di program percepatan sertifikasi wakaf ini. Karena di AIW manual yang ada sebelumnya sudah lengkap Pak sebenarnya, ada nadirnya dan sebagainya disebutkan, jadi tanpa kita mengeluarkan form baru lagi. Jadi harapan kami untuk Kepala KUA untuk disepakati tetap memakai AIW manual yang lama. Ini juga dibahas di grup Penzawa se-Jawa Timur, juga disepakati untuk program sertifikasi percepatan sertifikasi wakaf ini masih memakai AIW manual, bukan EAIW. Yang ketiga, kendala ketiga, dokumen persyaratan seringkali banyak dipegang oleh nazir. Nah, sedangkan nazir ini ketika ada konflik di dalam kenadiran, maka sulit untuk menyerahkan dokumen. Makanya tadi sempat ditanyakan perihal pergantian nadir, karena kemungkinan banyak konflik-konflik di antara nadir. Nah, maka langkah yang kami sarankan, Kepala KUA mampu membangun komunikasi dengan nadir, karena otomatis Kepala KUA adalah leading sektor di lapangan yang langsung berhubungan dengan nadir maupun wakil. Permasalahan keempat yaitu tanah wakaf yang belum memiliki syarat yang ditetapkan oleh BPN, utamanya alas hak. Ini yang sering terjadi sementara, termasuk kasus yang booming kemarin. Perihal
Wakaf Panembahan Sumolo. Jadi ini Pak, biaya pada pendaftaran sertifikat tanah wakaf ini. Seingat kami, untuk pendaftaran itu pasti di loket depan ada pendaftaran. Apakah itu biaya pengukuran atau apa, kami kurang paham Bapak. Jadi mohon dijelaskan, ketika ada itu berapa, ketika tidak ada, kami akan lebih mudah mensosialisasikan. Itu yang koordinasikan bareng-bareng, apakah memang dari BPN, apakah dari teman-teman KUA. Kalau saya berpendapat, karena leading sektornya untuk pertama kali atau pasukan infanterinya di teman-teman KUA, alangkah baiknya di teman-teman KUA, karena formnya itu form bebas kok, tinggal cetak aja. Sudah saya share di grup. Sudah saya share. Terus mengenai, ya mumpung tadi Pak Mabrur bilang masalah Barangkali perlu disepakati. pergantian nadir. Pergantian nadir mungkin dinamikanya banyak Pak ya. Nah, apakah selama ini kalau pergantian nadir harus melalui persetujuan wakil Pak? Tidak. Nah, mohon dikoreksi kalau sependapat saya sesuai dengan literatur itu diperlukan, ataupun kalau yang sudah meninggal, kalau wakilnya sudah meninggal, ahli warisnya. Nah itu Gini Pak, ya. keputusan rapat tentang penggantian nadir. Sesudah itu permohonan kepada KUA setempat diteruskan ke BWI. Surat pengantar permohonan pergantian nadir dari KUA yang ditujukan kepada BWI itu harus menjelaskan alasan. Jika alasan pergantian karena meninggal, dilengkapi surat kematian. Jika alasan berhalangan tetap, melampirkan pernyataan dari yang bersangkutan. Jika alasan karena nazir organisasi atau badan hukum bubar, maka melampirkan surat keterangan dari pengurus dan atau instansi yang berwenang. Jika alasan karena mengundurkan diri, melampirkan surat pengunduran diri. Jika alasan karena nazir tidak melaksanakan tugasnya atau melanggar ketentuan, maka melampirkan surat pernyataan keberatan dari wakif. Berarti wakif masih ada tanggung jawab juga, khusus kasus-kasus yang tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena siapa lagi yang akan istilahnya mengetahui tanah wakaf itu untuk apa kalau bukan wakif peruntukannya. Sesudah itu lain-lainnya, fotokopi KTP dan calon nadir, daftar riwayat hidup dan calon nadir, fotokopi akta ikrar wakaf atau APIW, surat pengesahan nadir, dan fotokopi sertifikat wakaf. Jadi itu lengkapnya Pak kalau pergantian nadir. Ya inilah bagian. Kalau dari wakaf yang sudah bersertifikat memang memerlukan waktu Pak, harus dipecah dahulu. Nah, kecuali yang memang dari PIPIL, dari petol dan letter, dari seandainya luasnya nomor sekian luas 1000 diwakafkan 500, ya 500 yang kita proses. Begitu Pak, nanti kita proses melalui SK wakaf. Artinya boleh ya, boleh langsung diajukan. Kalau dari saya bisa. Kalau dari PPL. RPPL bisa, luas 1000 yang diwakafkan 500 ya 500 yang kita perlu. Berupa akte. Kenapa? Kalau berupa akte, akte jual beli misalnya berupa akte. Bisa, dimudahkan Pak. Artinya termasuk juga ya, kan ada di masyarakat PPL nggak punya akte, nggak punya sertifikat, nggak punya. Yang terakhir itu Kita soling-soling ke Pak Kakan aja. Kan menambah target Pak, menambah kuota. Ya memang otomatis kita di BPN harus kerja ekstra gitu Pak. Harus dipecah dulu, kemudian dicatatkan. Dicatatkan lebih mudah sebenarnya. Dicatatkan di buku tanahnya. Beda dengan yang dari C. Nah, itu Pak ya. Kemudian mengenai Pak. Begini para bapak, tanpa mengurangi rasa hormat, lebih baik kita pada pertemuan kali ini menentukan strategi bagaimana percepatan ini berhasil.
wakaf memang banyak masalah, karena wakaf ini sama dengan nikah, sisi syariat ada, sisi hukum positif ada. Nah, kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan mungkin kita bahas di lain waktu saja. Sekarang kita fokus jadwalnya seperti apa, target kita berapa, strateginya gimana. Yang penting biaya itu Pak. Ada biaya atau enggak itu aja. Sudah. Iya, sudah 0 rupiah untuk wakaf. Dan untuk mengenai APAIW harusnya bisa diterima Pak, bisa diterima. Nah untuk loket itu mungkin belum tahu saya itu berkas yang mana. Itu bisa diterima. Iya, nanti bisa dikomunikasikan dengan kita. Oke, nggak apa-apa Pak. Mengenai loket khusus wakaf nanti kami sampaikan ke Bapak, ke Pak Kakan. Nanti bagaimana mekanismenya.